pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan berakhir tugasnya pada Oktober mendatang juga meninggalkan rekor utang negara. Bahkan utang jatuh tempo tahun depan juga menjadi yang terbesar. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus membayar dan siap dengan postur APBN transisi. Nah, saudara, inilah posisi utang negara selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal menjabat atau di tahun 2014. Nah, ini total utang saat itu masih di 2.609 triliun rupiah dan terhadap PDB ini rasionya 24,75%. 5 tahun berjalan. Nah, ini 2019 atau tepatnya di sini ya, nilai utang ini naik hampir 100%, yaitu 4.778 triliun rupiah dengan rasio terhadap PDB yakni 29,8%. Kalau dilihat dari 2014 sampai 2019 ini naiknya agak-agak tipis-tipis ya nih, dari 24,75 ke 26,84, 26,99, 29,22 sampai di 29,98 dan 29,80. Tapi kita lihat ya, ini dari 2019 ke 2020 melonjak ya, dari utangnya ini dari 4.778,60 triliun jadi 6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB-nya adalah 38,68. Nah, di April 2024 jangan kaget, utang pemerintah era Jokowi ini melambung sampai 8.338,4 triliun rupiah atau melonjak 216% dari posisi pertama yang tadi saat menjabat, yaitu di tahun 2014. Selama 10 tahun terakhir, utang pemerintah ini bertambah 5.644 triliun rupiah. Sebagai catatan, di ujung masa jabatannya, meski utang masih terus naik, Jokowi mulai lebih berhati-hati dalam mengelola utang pasca pandemi. Hal itu terlihat dari penarikan utang baru pada tahun 2023 yang dipangkas dari target pembiayaan utang 696,3 triliun dalam APBN 2023 menjadi hanya 407 triliun per akhir 2023. Apakah pemerintah ini memang mulai berhati-hati dan menyadari utang selama ini terlalu ngebut? Nanti Kompas Bisnis tanya ke ekonom. Nah, saudara, dari total utang yang tinggi ini, berapa sih yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo di tahun 2025? Nah, ini ada datanya ya. Total tahun depan utang jatuh temponya yang ini nih adalah 788,6 triliun. Jadi 705,5 triliun rupiahnya ini dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara atau obligasi. Nah, sisanya atau 94,83 dari pinjaman ini adalah atau lebih dari 90% ya, utang jatuh tempo ini terbit di tahun 2014. Nah, ini menjadi catatan karena di tahun depan pemerintahan Prabowo dan Gibran justru harus ngegas dengan berderet target ambisius seperti makan siang gratis. Terus bagaimana dengan pengelolaan APBN tahun depan? Nah, kemarin di DPR, Menteri Keuangan bilang defisit APBN tahun ini targetnya 2,29% dari total anggaran. Tahun depan, defisitnya sedikit dinaikkan menjadi 2,45 sampai 2,8% dari total kebutuhan anggaran. Sedikit di bawah batas aman yang diatur undang-undang saat ini, yaitu 3%. Nah, yang bisa kita artikan adalah ketika defisit anggaran ini melebar, pemerintah di tahun depan masih akan mencetak utang. Jatuh tempo di tahun depan ini akan diselesaikan dengan utang baru. Nah, ini juga nanti kita akan tanya ke ekonom. Kepala Badan Perencanaan Nasional Bappenas Suharto Monoarfa ini bahkan sempat mengusulkan angka defisit yang lebih rendah di kisaran 1,5 sampai 1,8% dari PDB agar Prabowo Gibran masih bisa sedikit bernafas.
Saudara, tahun depan pemerintahan Joko Widodo menetapkan defisit APBN di kisaran 2,45 hingga 2,82% dari PDB. Di saat yang bersamaan ada utang negara senilai 788,6 triliun yang jatuh tempo. Rekor pula. Nah, sehatkah ekonomi Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIO. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini kan utang terus naik, bahkan cetak rekor ya. Tetapi tahun 2023 ini penarikan utang mulai hati-hati. Indikatornya itu dipangkas dari target. Nah, apakah pada akhirnya pemerintah sadar harus berhati-hati atau seperti apa Mas Bima? Ya, justru yang menarik dari keterangan Ibu Menteri Keuangan tadi adalah karena pada waktu pandemi terjadi penarikan utang, terutama dalam rangka stabilitas keuangan, maka ini jadi pelajaran adalah jatuh temponya kan banyak menumpuk di 2025 dan ke depannya. Oleh karena itu harusnya kerangka kebijakan ekonomi maupun APBN-nya dibuat lebih hati-hati. Tapi ini ternyata tidak tercermin dari program-program pemerintah. Misalnya salah satunya adalah mendorong ibu kota negara tetap dengan belanja negara yang lebih dominan dibandingkan investasi swasta. Belum kemudian penjaminan yang angkanya meningkat untuk BUMN di bidang infrastruktur. Ada program-program yang harus disinkronkan, jadi legacy ataupun warisan proyek dari Pak Jokowi harus selesai, sementara ada program ke depan, pemerintahan yang baru, makan siang atau sarapan pagi bergizi, ada hilirisasi juga mau dilanjutkan, ada food estate misalnya. Nah ini semuanya jadi nggak sinkron satu sama lain. Jadi kita melihat tekanan utang ini akan semakin berat, semakin meningkat. Karena bayangkan, di 2024 saja, itu ada 1.100 triliun lebih beban bunga utang dan utangnya. Nah ini gambaran bagaimana beratnya sebenarnya fiskal negara ini. Kalau 1.000 triliun itu harus ada dananya untuk membayar utang. Kemudian juga untuk membayar bunganya. Nah tahun depan utang jatuh temponya 800 triliun lebih. Jadi ini artinya apa? Artinya pemerintah mulai sekarang seharusnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan ke depan fiskal itu dibuat agar program-program yang memang tidak perlu untuk dijalankan pada tahun 2025 itu harus dirasionalisasi. Nah ini kan artinya kan ada pilihan. Mau mengalahkan warisan Pak Jokowi, ditunda dulu sebagian, prioritas pemerintahan yang baru, atau sebaliknya. Jadi pemerintahan yang baru, Pak Prabowo nanti tahun pertama bisa jadi tidak melakukan apa yang dikampanyekan, program-program baru yang dikampanyekan. Karena harus menyelesaikan dulu warisan infrastruktur, warisan program, dan lain-lain. Yang kedua adalah soal rasio pajak. Jadi rasio pajak kita untuk membayar utang tadi salah satunya dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Yang pajak ini, rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau rasio pajak, ini bayangkan di 2014 itu 10,8%. Kemudian 2023 itu 10,3%. Yang artinya kemampuan negara di dalam membayar utang melalui pajak itu pun juga menjadi semakin melemah sebenarnya dalam jangka yang cukup panjang itu. Artinya kalau tahun depan kemudian tiba-tiba belanjanya meningkat, butuh rasio pajak yang besar, timbul pertanyaan di masyarakat. Kira-kira apa pungutan pajaknya? Nah ini kan jangan sampai ini kan menimbulkan juga tekanan pada daya beli. Kalau tekanan daya beli karena pajak kelas menengahnya dinaikkan seperti PPN 12%, efeknya apa? Efeknya ke ekonomi. Efeknya pertumbuhan 5,1 sampai 5,5% tahun depan juga susah tercapai. Nah jadi saya melihat banyak sekali kontradiksi-kontradiksi di mana pemerintah bilang di satu sisi ada beban utang yang sangat besar, rasio pajak kita masih kecil, tetapi ada ambisi untuk mengobrol program-program yang membutuhkan anggaran sangat besar ke depannya. Oke, artinya memang di pemerintahan yang baru ini harus dilihat juga ya, maksudnya skala prioritas mana yang harus dilanjutkan karena dari warisan pemerintahan sebelumnya, kemudian juga nanti harus dihitung juga terkait dengan kebijakan apa nih yang bisa dilakukan setelah melanjutkan
yang sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Nah, Mas Bima, ini kan ada utang jatuh tempo yang rekor di tahun depan. Nah, tapi di saat bersamaan, defisit APBN juga diperlebar. Apakah bisa disimpulkan bahwa utang tahun depan yang akan dibayar ini itu dengan utang yang baru atau gimana? Ya, yang dikatakan revolving itu kan artinya